Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini tentang akhlak. Kali ini bertema al-lu'mu. Lu'mu itu diartikan dengan ketercelaan. Perbuatan yang tercela. Jadi perbuatan yang bikin kesel. Ya. Apa saja? Makna lu'mu istilahan. Lu'mu secara istilah itu asyahih, orang yang tidak mau berbagi. Waddani in nafsi, dan yang hatinya, jiwanya rendah. Ya, maksudnya bukan baik hati, maksudnya hina. Jadi berperilaku rendah. Lawan kata dari karom, lawan kata dari mulia. Jadi tidak mulia. Ya. Orang yang artinya kikir. Kikir di sini tidak mau berbagi dalam hal apa saja, nggak mau ngerewangin itu. Al-farqu bainal lu'mu wal bukhl. Perbedaan antara tercela dan bakhil. Al-la'im indal Arab asyahih al-mahin an-nafsi al-khasis khasisul aba. Fa in kana rajul syahihan walam tajtami fi hadhil khisal qila lahu bakhil. Bakhil itu adalah pelit dalam soal harta. Ya, tapi kalau di luar harta juga medit, itu namanya syahih. Jadi tidak mau berbagi, ya, tidak mau berbagi kesuksesan, tidak mau berbagi pekerjaan, tidak mau berbagi informasi. Ya. Itu namanya syahih. Ini yang disebut dengan tercela. Alhasil perbuatan yang nyebelin. Jadi lu'mu ini nyebelin. Perbuatan yang bikin orang sebel itu apa? Ya mungkin kalau bahasa kita ego, ya. Egonya tinggi. Jadi apa saja kepengen dia yang diutamakan. Dia yang duluan. Nah itulah kumpulan dari itu. Ayatnya, dalil-dalil tentang perbuatan ini terdapat dalam surat Al-Qalam. Surat ke-68 ayat 13. Ya, di sana ada tokoh yang dibenci oleh Allah. Sifatnya utullin. Utul. Utul itu adanya suka merampas hak orang dengan paksa. Utul. Tapi kalau di bahasa terjemah itu artinya kaku dan kasar. Orangnya kasar gitu. Ya. Ba'da dzalika, setelah itu zanim, serta mudah dikenali sebagai orang yang nyebelin. Kalau bahasa kita nyebelin sih. Kenapa orang menjadi tokoh yang nyebelin? Ya, Anda bisa kumpulin sifat-sifatnya. Kalau ngomong mau menang sendiri, biasanya gitu kan. Yang bikin nyebelin. Tuh. Tidak mau berbagi, tuh. Tidak rendah hati, dan sebagainya. Kalau dalam hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, rahmatullah alaina wa ala Musa.
rahmat Allah kepada kita dan kepada Musa. Laula annau ajjala la ra'al ajab. Kalau saja Nabi Musa itu enggak terburu-buru. Nah, ini kisahnya tentang pembelajaran beliau dengan Nabi Khidir. Sudah diwanti-wanti jangan banyak nanya, tapi nyebelin, nanya lagi. Ya. Sudah diwanti-wanti persoalannya, jangan nanya, nanti juga tak jelasin. Ya, karena diawali dengan kata-kata beliau di sebuah majlis, ya, yang menjawab pertanyaan seorang yang hadir di situ. Wahai Musa, siapa orang yang paling pinter sekarang? Ya aku. Dia ngaku sendiri. Ditegur oleh Allah. Kalau ditanya begitu tuh jangan ngaku pinter sendiri. Ya, bicara dengan sopan itu kan, rendah hati. Ya memang kalau bukan aku siapa lagi? Karena Nabi Musa punya keistimewaan, ya, beda dengan Nabi kita. Nabi kita itu menerima wahyu lewat Jibril. Jadi ada lewat, ya. Jadi ada perantara. Tapi kalau Nabi Musa langsung tanpa Jibril. Nah, itulah yang membuat beliau begitu sifatnya. Kasar, ya. Nabi Musa itu terkenal kasar, kuat, ya. Biasanya orang kuat itu kasar. Yang kita dapati di masyarakat, kalau orang kasar, kuat, pinter. Kalau kita lihat ada orang lembut, lemah. Ini nggak bisa, itu nggak punya, ini nggak punya. Ada juga orang yang kasar, itu nggak punya, ini nggak punya, itu parah itu. Udah nggak punya apa-apa, kasar. Itu pasti akan menjadi, ya, dikepinggirkan oleh masyarakat. Kita kembali ke hadis. Sabda Rasulullah, kalau saja Nabi Musa nggak terburu-buru, dia ikuti saja prosedur yang sudah dibuat oleh Khidir, nanti tak jelasin. Pasti penjelasan itu sangat berguna buat kita. Yang nggak beda dengan perilaku Umar juga terhadap Nabi. Umar terhadap Nabi. Menjelang kematian, Rasulullah minta kertas. Tolong ada, saya mau nulis. Oleh Umar, jangan. Lagi sakit beliau itu. Lagi sakit, menjelang kematiannya. Aturan diam aja kan. Kalau nanti nggak bisa, baru ditolong. Siapa tahu penting gitu ya. Ada yang mau dipesankan buat kita, penting gitu kan. Ya kita nggak tahu isinya, kita udah ngerti. Itu Umar. Tapi beliau begitu tuh bukan karena tidak percaya apa, tapi karena kasihan pada Nabi, udah sakit gitu kan. Usah kita jangan coba ambil catatan, saya mau nulis gitu. Terakhir Rasulullah. Tapi dilarang oleh minta catatan gitu ya, suruh ditulis. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qarya inistata'ama. Lalu beliau pergi berdua, Khidir dan Nabi Musa, sampai datang ke suatu tempat, qaryatan li aman, kampung yang tercelak. Karena mereka datang ke sana nggak diberi suguhan apa-apa. Tapi ketika ada bangunan mau roboh, terus direnovasi, mereka malah ngasih, tapi Khidir menolak. Ini yang membuat Nabi Musa aneh. Tadi kita minta nggak dikasih, begitu dikasih kita nolak ini. Gimana ini bisa begitu? Nah itulah menyebabkan Khidir, ya, mengurangi haknya sampai kemudian terakhir itu ya. 3 uzur kan, udah berhenti jadi guru. Nah, dijelasin sebab musababnya.
Ya, surat Al-Kahfi ayat 77. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka menolak warga kampung itu untuk menyuguhi, ya, menerima tamu, menerima mereka sebagai tamu, menolak. Fasahaqa ahlul qarya ayyudhammu. Maka kampung itu disebut tercela. Wa yunsabu ilal lu'mi kama wasafahum bidzalika nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka kampung yang tercela. Ada tamu, ya, tidak dilayani. Aqwalus salaf wal ulama fil lu'mi. Pendapat-pendapat salaf dan ulama tentang sikap tercela. Kana Zaid bin Aslam yaqul ya ibn Adam amuruka rabbuka an yakuna kariman wa tadkhulul jannah wa nahaka an takuna laiman wa tadkhulun nar. Zaid bin Aslam mengatakan, wahai anak Adam, amaraka rabbuka, Tuhanmu menyuruh agar kamu menjadi orang yang karim, mulia. Jadi orang Arab menyebut seseorang itu mulia kalau dia mudah berbagi. Dia mudah berbagi, ada apa, sukses dia bagikan pada orang, cara-caranya. Itu disebut orang mulia. Ya, jadi label mulia diberikan oleh orang Arab kepada orang yang dermawan. Ya. Wa qala Sya'bi an-nasu min nabatil ardi. Manusia itu berasal dari tanah. Faman dakhal jannah fahuwa karim. Yang masuk surga pasti dia karim. Dia mulia. Wa man dakhalan nar fahuwa laim. Yang masuk neraka pasti dibenci, tercela. Jadi orang bisa masuk surga pasti perbuatannya dipuji orang. Orang bisa masuk neraka pasti dia melakukan perbuatan yang tercela di dunianya. Wa qala Syafi'i tubi ibnu Adam ala lu'mi. Pada dasarnya manusia bertabiat tercela. Famin sya'nihi ayataqarrab mimman yataba'an minhu. Salah satu perbuatan manusia yang bikin sebel, ya, dia mendekat kepada orang yang menjauh, ya, dan menjauh pada orang yang dekat. Manusia suka nyebelin, tidak konsisten. Kalau ada orang mendekat dia menjauh, kalau orang menjauh dia mendekat. Wa qala aidan aslu kulli adawat istina'ul ma'ruf ilal li'am. Pondasi atau dasar dari setiap permusuhan, ya, membuat berpura-pura membuat kebaikan kepada orang yang tercela. Ini saya juga nggak ngerti maksudnya apa ini. Membuat berpura-pura membuat kebaikan kepada orang-orang yang tercela. Jadi berpura-pura, ya. Wa qala Asmu'i qala Bazar Jamhar Al-Hakim ihdaru saulatal laim. Hindarilah sergapan yang tercela idza syubi'a, kalau kenyang. Jadi kalau kenyang, orang itu cenderung melakukan perbuatan tercela, hidupnya mewah, ya. Wa saulatal karim idza ja'a, serta sergapan orang yang mulia apabila dia lapar. Jadi mestinya orang kenyang itu bersyukur, ya. Tapi kebanyakan orang kalau dibuat kenyang, dia berulah. Jadi hati-hatilah ketika kalian kenyang, ya. Tapi kalau kita lapar, itu mudah ingat pada yang nggak mampu, prihatinlah hidupnya. Wa qala Ibnul Qayyim malam ya'rif tariq ila rabbih wa lam yata'arafa fa hadza walaim. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang tidak tahu jalan menuju Tuhan dan tidak berusaha tahu, ya, tidak berusaha tahu, maka itulah laim. Enggak tahu tapi enggak ngaji. Enggak tahu, enggak mau tahu. Itulah orang yang tercela. Itu dasarnya begitu tuh. Ya, maksudnya kita itu tidak memposisikan diri menjadi pengajar atau pembelajar. Seharusnya kita memposisikan diri menjadi pengajar atau pembelajar. Kalau kita punya, kita pengajar, memberitahu orang, berbagi, ya, kesuksesan gimana caranya.
Atau kalau kita posisinya nggak tahu, kita menjadi pembelajar. Belajar dari orang yang sukses. Belajar dari orang yang gagal. Nah, supaya kita tidak ikut gagal. Kalau pada orang sukses, supaya kita sukses. Ya, alhasil seharusnya sih orang Islam itu semuanya sukses, seharusnya. Karena belajarnya nggak tanggung-tanggung, seumur hidup. Tapi kenapa kita kok nggak lancar? Ya karena wawasannya kurang. Nantinya guru-gurunya juga tipe orang yang nggak sukses. Ya. Jadi orang kalau mau sukses, bergaul dengan orang sukses. Jadi kecepretan. Tidak bisa mengatasi masalah hidupnya. Bukan praktisi gitu. Jadi pengalaman saya, ya kita kalau belajar nih, antara diajar oleh guru yang praktisi dengan tidak praktisi itu berbeda. Ya, dosen ada dua macam. Ada dosen yang sekedar mengajar, tapi ada dosen yang praktisi. Dia hakim contohnya. Dia hakim di pengadilan, terus ada waktu dia ngajar. Sehingga dia praktek-praktek menegakkan keadilan itu dia ceritain. Jadi kebanyakan di antara kita ini hanya teori, gitu. Tidak mempraktekkan, berteori saja. Nah, kita sering tidak berhasil karena perekonomian kita itu jarang diungkap. Fikih itu ada yang disebut fikih muamalat. Fikih muamalat. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Jaziri yang ketua DKM Joko Karyan. Kebanyakan kita ini pemimpin sholat. Ya, imam sholat bukan imam masjid. Kalau imam masjid itu tahu perilaku membernya, jamaahnya, tapi itu dibutuhkan pengalaman yang luar biasa. Itu kebanyakan kita begitu. Kita tidak terjalin persatuan. Sebenarnya kalau kita bersatu, waduh, akan ya terbangun kekuatan yang dahsyat sekali. Nah, kita nggak bersatu dari masjid ke masjid, nggak bersatu. Ya contoh yang paling mudah lah. Kalau Anda Jumatan, Anda ingin mencari masjid, kira-kira yang menyelenggarakan Jumat tuh masjid di Cilegon mana saja. Anda dapat info itu kan sendiri, ya. Tidak ada situs resmi yang menyampaikan itu. Sebenarnya kalau lingkungan Cilegon itu mudah. Katakanlah ada 100 masjid, ya diberitahu masjid ini, khatibnya siapa, temanya apa. Tuh. Dalam surat 22 ayat 18 Allah menyampaikan, wa may yuhinillah, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, famalahu mim mukrim, maka tidak ada baginya yang memuliakan. Kalau Allah sudah hinakan, maka tidak ada yang memuliakan. Kan ada ayat, ada doa yang suka kita baca ba'da salat ya. Apa itu? La yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya kan? Wala radda. Ada tuh, wala mu'tiya lima mana'ta. Ya, tidak ada yang bisa menolak kalau engkau memberi, tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menolak. Wa qala Ibnu Abi Sabrah qila li hayyil Madinah. Ibnu Abi Sabrah berkata kepada penduduk Madinah, mal jurhu alladzi la yandamil, apa luka yang tidak membuat seseorang jadi bisul, ya. Hajatul karim ilal laim summa yarudduhu, hajatnya orang mulia kepada orang yang tercela. Jadi orang yang mulia belajar dari orang yang tercela, lalu dia menghindarinya. Ya, jadi kita belajar kenapa orang ini dihindari orang lain, nyebelin, kenapa orang nyebelin, kita pelajari. Nah, sifat-sifat orang nyebelin itu kita jauhi, maka kita insya Allah nggak menjadi orang nyebelin gitu. Ya, belajar dari orang gagal, kita bisa sukses. Kenapa ini gagal?
Wa qala ba'dul hukama la tada'u marufaka inda fahish wala ahmaq wala laim. Jangan kamu berbuat baik kepada orang yang jahat dan orang yang dungu dan orang yang tercela. Ya. Kita kalau memberi kebaikan pada mereka, mereka tidak akan pernah bersyukur. Tapi kan kita nggak bisa suudzon ya. Fa inal fahish yara dzalika dha'fan. Karena orang yang buruk akan melihat pemberian itu sebagai kelemahan. Wal ahmaq la yarifu qadra ma ataitahi. Orang yang dungu akan melihat kebaikan Anda ya dengan sesuatu yang tidak berharga. Jadi ada tipe orang yang dibaikin tuh. Tetap aja begitu, nggak berubah. Ya, dalam pergaulan itu. Kan saya sudah sampaikan walaupun tidak ada catatan, dalam pergaulan itu kita harus menjaga etika. Ya. Menjaga etika, jangan maunya ditraktir terus. Ada orang yang pengen ngikut dalam sebuah kegiatan, ya saya ikut ya. Ya udah. Nah, begitu disilahkan ngikut, ketika makan dia pengen dibayarin. Loh, aneh kamu yang mau ikut, kamu yang pengen bayaran. Itu aneh. Nah, itu kita tidak boleh merendahkan diri, ya. Menghinakan diri dengan pengen dibayarin. Jangan. Tapi kalau udah saya bayarin, lain lagi itu. Alhamdulillah. Ya kan? Jangan menjadi tipe orang yang pengennya gratis mulu. Kan biasanya kita begitu. Kalau udah bahasanya gratis saja pasti banyak orang tuh pada datang. Ada makan gratis pada Jumatan. Banyak sih. Orang berkerumun. Apa ini orang berkerumun saya lewat? Oh, makan pada Jumat gratis. Yang gratis-gratis. Ngumpul banyak. Jangan ada kesan begitu. Sebab ketika kita menempatkan diri kita begitu, kita akan terhina. Kalau bahasanya gratis mulu. Jangan. Kalau bisa kita traktir. Dulu saya pernah jadi karyawan. Posisi saya sebagai sekretaris dan keuangan yang belanja-belanja saya. Nah, karena daerahnya rawan, saya suka bawa teman. Daerahnya rawan. Saya suka bawa teman. Di tengah perjalanan saya berhenti di warung, ayo kita dia nggak mau. Nah, begitu pulang, kata dia, kamu salah kalau di bawah saya, apapun yang kamu makan gratis. Kalau saya sudah bawa orang, saya gratiskan. Itu sebagai konsekuensi kalau kita ngajak orang. Ini ada orang ngajak, tapi begitu orang itu ngikut, bayar masing-masing. Kalau begitu mah saya juga bisa. Ada lagi begitu. Ini adalah etika yang tidak tercatat. Ya kan? Tapi kalau kita sudah belajar dari orang tua, kita terbiasa. Tapi itu kan nggak tercatat. Kadang-kadang begitu. Kita ngajak tapi kita nggak bayarin. Galai kita ngajak. Nah, itu jangan begitu. Nah, tapi kalau dia mau inisiatif sendiri, nah itu harus membiayai diri sendiri. Ya, jangan kepengen dibayarin. Waqalal jahid al-laim alladhi yufsidul ihsan. Orang yang tercela adalah rusak dengan perbuatan baik. Ya, jadi kalau kita ingin menghilangkan ketercelaan, maka kita mulailah belajar menjadi orang baik. Alhasil kita peduli pada orang lah. Peduli pada orang lain. Insya Allah maka bahasa celak ya itu akan hilang. Wa qala Ibnu Abdi Rabi qalu wa'dul laim taswif. Janji orang yang tercela itu selalu nanti-nanti. Jadi kalau dia janji selalu bohong. Nah, itu. Ya nanti ya, kalau saya sudah nantinya itu nggak jelas. Ya, itu sering kita dengar dari mulut para pejabat. Nanti insya Allah gitu. Ngomongnya insya Allah tapi untuk dilupakan, tidak dicatat.
Sama sekali nggak dia catat. Ngomong begitu. Ya, jadi ada orang pidato dalam suatu kegiatan keagamaan di sebuah organisasi, ya nanti saya akan nyumbang 10 juta. Kata si pengurusnya, cepat dikejar. Sebab mulut pejabat tuh nggak bisa dipegang. Harus direkam. Bener aja. Sampai akhir jabatannya nggak turun, nggak cair. Dan itu kayaknya mencontoh orang-orang tuh kalau kena bencana, Amerika langsung bilang, nanti saya beri bantuan sekian. Jangan dipercaya dulu tuh. Karena cairnya bantuan itu harus kesepakatan presiden dan senator-senator. Nggak bisa presiden ngomong begitu langsung meluncur, nggak bisa. Nah, kalau dia baru ngomong tuh janji-janji aja. Ya, karena dia harus ada dua kekuatan. Kalau Indonesia lain lagi. Ya nanti dikasihlah traktor katanya. Begitu pulang katanya traktor dicabut-cabutin. Diambil lagi. Itu sertifikat gratis katanya. Itu hanya aja katanya. Formalitas saja. Nggak tahu sertifikat siapa yang dibawa itu. Yang di-shoot itu kan seakan-akan sertifikat dia. Nggak beda dengan waktu saya di wisuda. Di wisuda tuh diberi stop map. Bagus. Bagi penerima ijazah. Orang yang lihat menerima ijazah. Begitu saya keluar dari ruangan, kosong ini. Nah ini perbuatan bohong begini ini, ada yang sudah menghentikannya. Contohnya ITB. Ya, waktu wisuda, ITB itu mendesain adalah hari terakhir urusan dengan perguruan. Jadi semua legalisir, aslinya, semua sudah ada di map itu. Sudah, itulah pertemuan terakhir. Kecuali dia kalau mau kangen gitu ya, beda lagi. Tapi kita enggak. Ya, masih banyak perguruan itu hanya formalitas saja. Nanti untuk bisa mendapat ijazah asli, legalisir, datang lagi bolak-balik. Termasuk uang wanipironya. Kecepatan pengurusannya itu. Waduh, itu terlalu berlarut-larut. Jadi seharusnya yang bisa diselesaikan cepat, dilambat-lambatin. Nah, kita udah punya kesadaran, contohnya sudah banyak perbaikan lah. KTP seumur hidup, itu bagus sekali. Ngapain bolak-balik? Orangnya itu aja. Ya kan? Kan wajah itu nggak cepat berganti. Di puskesmas masih begitu. Setiap periksa pasti ditanya, Bapak tingginya berapa? Lah yang lalu kan sudah dicatat. Masa tinggi itu dalam waktu sebulan akan berubah-berubah. Ya kan? Tingginya berapa? Jadi itu hanya basa-basi aja. Jadi kalau perlu, kita dari rumah sudah nulis, tinggi badan sekian, berat badan. Nih Bu, catat. Udah kita, cepat. Oh, itu teori saya. Tinggi badan sekian, berat badan sekian. Keluhan tidak ada. Tidak merokok, tidak minum keras. Tidak pernah terdeteksi ada penyakit berbahaya. Udah gitu, cepet. Langsung. Tapi kalau ditanya satu-satu itu hanya formalitas saja. Ya, masih tipe begitu kita itu. Wa qala Mawardi, qala ba'du fusaha al-karim syakur au mashkur, walaim kafur au makfur. Kata ba'dul fusaha, orang yang mulia adalah orang yang mudah bersyukur atau disyukuri. Orang yang bersyukur dan disyukuri. Artinya dia sendiri bersyukur, terus orang lain juga bersyukur pada dia. Itu orang mulia. Orang-orang juga kehilangan. Ya. Tapi kalau orang yang tercela adalah orang yang tidak mengakui nikmat serta makfur, dikufuri. Artinya orang-orang lari dari dia. Kalau dia ada, orang pada pergi. Itu pasti orang tercela. Tapi kalau orang mulia, ada dia pasti orang apet gitu. Pengen deket dengan dia. Nanya pengalamannya gimana. Itu dalam masyarakat begitu.
Jadi sebenarnya kalau kita berbuat tercela, yang rugi pada akhirnya kita sendiri. Ya. Sebab kita tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Secara fakta ya, walaupun Allah yang memberi bantuan, tapi kan lewat orang. Nah, kalau kita tercela, lama-lama orang jauh dari kita kesulitan. Demikianlah pelajaran akhlak hari ini. Kita ganti pelajaran. Kitab Mu'jam ini, saudara, kalau kita pelajari ya, isinya itu lompat-lompat ya. Jadi karena dia fokusnya kepada lafaz, bukan kepada tema, kepada lafaznya. Jadi ini Mu'jam namanya indeks, ya, indeks kitab hadis 6 kutubus sittah. Jadi kutubus sittah yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai dan Ibnu Majah ini ada di sini semua. 6 kitab jadi satu. Nah, dipilah-pilah yang judulnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana kita nih? 25 bulan. Ini. Anna Abdullah bin Zam'ah sami'an Nabi yakhtub wa dzakaran naqah walladzi aqara. Suatu saat diriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah, dia mendengar Nabi berkhutbah. Ya, dalam khutbahnya itu disebut-sebut masalah onta. Ya, onta dari seorang nabi. Nah, ya, jadi pernah satu kaum meragukan kerasulan. Nabi siapa tuh? Nabi kaumnya Samud ya? Hud kayaknya. Jadi kaumnya ini meminta mukjizat. Mukjizat dari Nabi Hud. Nabi Saleh ya? Nabi Saleh. Kalau memang ada Rasul, mana mukjizatnya? Nah, salah satu mukjizatnya adalah onta. Nah, onta yang tidak ada bapak ibunya, tidak ada induknya, keluar dari batu. Ya memang mukjizat itu adalah kejadian yang tidak lazim. Ya. Tapi nanti kalau onta itu keluar, kalian bertanggung jawab makan minumnya. Tuh. Alih-alih mereka memberi makan minum, malah disembelih. Nah itulah penyembelihan onta itu memancing, ya, memantik azab. Ib'as laha rajulun azizun arim mani'un fi rahtihi mithlu Abi Zam'ah wa dzakara nisa faqala ya'midu ahadukum yajlidu imra'atahu jildal abdi. Lalu Rasulullah bercerita tentang sikap kalian tidak konsekuen, maksudnya kalian yang minta mukjizat, tapi ketika mukjizat itu disampaikan, kalian sendiri yang ingkar. Nah begitu juga kepada istri. Nah, beliau menyinggung tentang istri. Ada di antara kalian yang memposisikan istri itu seperti budak, seperti boneka, ya, diperlakukan semaunya. Itu kata Rasulullah. Fala'alahu yudhaji'uha min akhir yaumi. Nanti kalau dia butuh, digauli juga. Ya, lagi nggak butuh digebukin. Tapi kalau lagi butuh merayu-rayu. Nah ini sikap yang tidak konsekuen. La thumma wa'adhahum fi dohkihim minad darti. Begitu juga Rasulullah dalam khutbah itu menyinggung soal sahabat menyikapi kentut dengan tertawa. Ya, jadi kentut tuh tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam. Jadi ada perilaku-perilaku yang natural yang diterima dalam ajaran Islam, seperti bersin. Bersin kan diterima, malah doanya silih berganti kan. Alhamdulillah, alhamdulillah, jawab yarhamukallah.
Terus bersin lagi, ada doanya lagi. Kan berarti kan disambut tuh. Ya. Padahal sama-sama itu spontan kan. Terus menguap, nggak diterima. Wah, setan itu. Maksud saya kalau kita kan memandangnya itu spontanitas. Tidak sengaja itu kan. Tapi ternyata Islam ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, kentut ini tidak diterima. Kentut tidak diterima. Jadi di zaman Rasulullah ada sahabat yang kentut, temannya tertawa. Ya, lazim lah begitu ya. Di zaman kita juga begitu. Lalu Rasulullah menegur, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa kalian tertawa? Kalian sendiri melakukannya. Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian sendiri melakukannya? Maksudnya ngetawain diri sendiri. Kan kamu juga begitu. Ya, itu Rasulullah. Jadi singkatnya, kentut ini kurang mendapat tempat dalam ajaran Islam. Sehingga tidak di alam gitulah. Tapi kalau bersin, yang diterima itu bersin. Diterima. Walaupun kalau dari sisi tuh kita menjadi korban temannya, muncrat kan. Kalau menguap kan nggak ada korban kan, nggak ada yang kena kan. Gitu kan. Nah, tapi kurang mendapat tempat. Nah, itulah beberapa ajaran Islam ya. Lanjut. Anna aliyan qala ba'athani ilal Yaman qadiyan faqultu ya Rasulullah tursiluni wa ana hadithusin wala a'la bil qada. Suatu saat Ali diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk menjadi wakil, ya, katakanlah kedutaannya, duta, tapi menjadi hakim. Jadi sejak Rasulullah itu sudah dibangun itu, sehingga Harun Nasution, tokoh sekuler, mengarang buku ya, dia mengatakan posisi Rasulullah di Madinah itu ya kepala negara. Kan dia membuat undang-undang, membentuk kesatuan, keamanan. Bukan kayak kita imam masjid, bukan. Imam masjid kan hanya bisa menegur kelakuan-kelakuan di dalam masjid. Yang di luar masjid, di pasar, kita nggak punya kekuatan. Tapi Rasulullah punya kekuatan. Ya, itu Rasulullah suatu saat mengutus Ali menjadi qadhi. Qadhi itu artinya hakim, ya, yang akan mengadili hukum. Lalu Rasulullah berpesan, Ali mengatakan, risi, ya Rasulullah, engkau mengutus aku, saya masih muda, apa ya bisa? Tuh. Ya sahabat tuh kalau diberi jabatan begitu rata-rata. Responnya rada nggak mau gitulah. Bukan rakus, alhamdulillah, terima kasih. Sujud syukur, selamatan, Islam. Orang Indonesia begitu ya, kalau dengar diumumkan, sujud syukur. Harusnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab amanat kalau tidak dijalankan dengan baik, nah, itu akan ditagih oleh Allah di akhirat. Nah begitu juga ini Ali ketika diutus, apa nggak salah sampean ngutus saya kan masih muda, apa ya bisa? Lalu Rasulullah meneguhkan, innallaha sayahdi qalbaka. Allah akan memberi hidayah. Ya, belajarlah. Sebab hanya dengan mempraktekkan Anda akan menjadi pandai. Nah inilah saudara, rahasianya. Ya. Kenapa seorang guru menjadi lebih pintar? Karena dia ngajar terus. Ngajar lagi, ngajar, diulang-ulang. Kalau saudara kan dengar doang, setelah dengar nggak disampaikan lagi. Seharusnya kalau saudara mau pinter, setelah terima dari saya, sampaikan ke anak, terus begitu. Beruntun, ya, estafet. Sebab orang yang belajar, nanti kalau diajarin dia menjadi pengajar. Belajar, mengajar, belajar, mengajar, itu pinter. Itu rahasia di situ. Kita kembali. Wa yusabbitu lisanaka, dan akan meneguhkan lisanmu. Jadi dengan kita terbiasa, insya Allah modalnya jujur, nanti lama-lama kita bisa. Ya, seperti Indonesia lah. Seperti di Indonesia ini, sebodoh apapun seorang presiden, dia akan pinter. Karena pembantu-pembantunya orang pinter.
Ya, Anda jangan heran kalau melihat contohnya saya tidak membidik siapapun. Contoh ada orang bodoh bener diangkat jadi presiden. Nah, setelah jadi presiden Anda berhadapan dengan kok tahu? Ya karena info dari kabinetnya. Kan ada rapat. Nah, itu saya bayangkan waktu saya ngaji dengan guru saya. Sebelum ngaji diajak makan dulu, setelah makan istirahat ada setengah jam ngobrol. Nah, itu semua murid-muridnya, kiai-kiai yang menjadi pimpinan di daerah itu setor berita. Jadi si kiai tahu, oh sana kejadian begini sana. Dikira orang dia punya ilmu. Tahu. Padahal itu setoran dari muridnya. Wajar. Fa idza jalasa baina yadaika khasman, kalau ada dua orang ya yang pencari keadilan datang kepada Anda, fala taqdiyanna hatta tasma'il akhar. Jangan diputuskan salah benar sebelum kedua pihak didengar. Jadi kalau ada orang ngadu ke Bapak, ini buat pegangan kita ini. Ya, ada dua orang berseteru datang ke Pak Syafi'i, satu doang. Wah, begitu ya. Berarti dia salah. Jangan buru-buru menyatakan salah atau benar sebelum kita dengar pihak yang satunya. Ya, begitu juga anak kita berantem, kakak beradik. Kita cenderung pasti ngebela adiknya. Ya kan? Ngebela yang bungsu. Nah, jangan dulu. Sebab kalau kita terbiasa membela yang bungsu, nanti si bungsu berpendapat bahwa apapun yang dia lakukan pasti benar. Jangan, nanti dia keliru menilai kebenaran. Jangan pula antara suami istri berbeda pendapat tentang putusan. Ya. Seorang anak kita nilai salah, lalu dia curhat pada ibunya, pada istri kita. Oleh istri kita dibenarkan, ini namanya dua suara. Nah, tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Kita harus nego dengan istri kita ya dalam mengadili anak itu satu suara. Jadi kalau kita nggak dengar, jadi kata ibumu begitu. Iya, saya disalahin. Iya, memang kamu salah. Nah, gitu. Nanti di ruang lain kita tanya apa sebabnya kamu menyalahkan dia. Jangan ada anak, itu yang benar. Ya, jadi jangan sampai yang disalahkan istri kita benarkan, tuh, atau yang dibenarkan istri kita salahkan. Ini namanya double standar. Untuk anak tidak baik. Tuh. Nah, begitu juga kita jangan serta-merta menyalahkan anak, karena anak adalah masa depan. Sebab kalau kita cenderung menyalahkan, nanti dia mencari pembenaran di luar. Susah curhat sama bapak ibu, pasti saya disalahin. Cari teman yang senasib. Maka dia akan terpuruk nantinya. Masuk ke barisan pengguna narkoba. Itu gara-garanya orang broken home. Tidak mendapat saluran di rumahnya. Ya, jadi kita harus memberi singkatnya, rumah itu harus kita ciptakan nyaman buat anak. Kita nyaman berdiskusi. Teman saya aja bisa heran, karena saya bisa ngobrol dengan anak bisa lama. Sampai dia nongkrong, lah sing diceritakan apa baik sih bapak karo ibu, anak karo bapak, apet baik dia. Kamu jangan iri, hidup itu harus begitu. Kita dengan anak itu hanya beda umur, nanti di akhirat sama. Tuh. Ya kan? Kita hanya ditakdirkan peranan sebagai ayah. Nanti suatu saat anak kita akan berdiri lebih kuat daripada kita. Kita kembali ke sini. Sehingga dalam ayat itu ada la taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Ada dua tuh redaksi dalam Quran. Yang satu lagi wala taqtulu auladakum min imlakin, tidak ada khosyahnya. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Berarti posisi orang itu kaya. Ditujukan pada orang kaya. Wahai orang kaya,
Jangan bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Ya. Terus ada satu ayat lagi, wala taqtulu auladakum min imlakid. Jangan kau bunuh anakmu karena kemiskinan. Berarti ini orang miskin. Gara-gara miskin kita membunuh anak. Nahnu narzuquhum. Hadisnya juga dua, ayat juga dua. Kami yang memberi rezeki kamu dan mereka. Yang khosya imlak, jangan kau bunuh anakmu karena takut kemiskinan. Ya, ini berarti kan orangnya kaya tapi takut miskin. Nah, lalu Allah menyampaikan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Suatu saat nanti kalau kamu lemah, kan orang kaya ini khawatir. Kalau sampai saya punya banyak anak, nanti saya nggak bisa kebiayaan. Nah, Allah menjanjikan nanti kalau kamu lemah pensiun, anakmu aku akan jadikan menjadi punggung, tulang punggung. Kamu akan digantikan oleh anakmu. Jadi jangan khawatir. Ya, tugas kita itu ada mendidik anak dengan baik. Kita kembali sini. Falata kama sami taminal awal. Jadi jangan kita memutuskan salah benar kepada seseorang yang mengadu pada kita sebelum kita dengar temannya, ya, setrunya. Fa inal ahra ayatabayyana lakal qada. Itulah pengadilan yang benar. Tapi biasanya pengadilan kita bisa dipesan sih. Orang yang sudah ngebecerai gitu kan, udah enek, wah, dia bisa memberikan DP dulu pada hakimnya. Supaya suara-suara keberatan dari pihak yang itu ditolak semua sama hakim. Wah, nggak bisa. Bisa begitu hakim yang nggak adil. Nah, hakim seperti ini kelak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadis berikutnya. Ana Umar bin Khattab qala inilah adau ba'di syai'an ahamu indi mina kalalah. Nah, ini tentang kalalah ya. Umar mengatakan, aku tidak meninggalkan setelahku yang lebih aku pentingkan daripada kalalah. Kalalah itu adalah seseorang yang menjelang wafatnya, dia tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Warisnya bagaimana? Ya diwaris oleh saudaranya, saudara kandungnya. Ya, yang laki-laki 2:1 dengan perempuan. Anna Umar bin Ambasa atan Nabi faqala lahu man aslama ma'aka hurun wa abdun qultu wa man min sa'at aqrab ila Allah azza wa jalla min ukhra. Umar bin Ambasa datang kepada Nabi, lalu dia bertanya, siapa yang sudah menjadi member, yang sudah masuk Islam siapa saja? Nah, ya, Amr bin Ambasa ini bertanya. Rasulullah menjawab, hurun wa abdun, ya ada yang merdeka, ada budak, tidak rata. Ya, jadi ini juga pernah ditanyakan oleh Raja Habasyah. Ciri-ciri Nabi yang benar itu pengikutnya kaya semua atau miskin semua? Ya campur, ada yang kaya miskin, tapi kebanyakan miskin. Terus yang udah masuk ada yang keluar nggak ada. Berkurang apa nambah? Itu ciri agama yang benar. Jadi Rasulullah tidak pilih-pilih. Nah, ketika ada kesan memilih status sosial, maka turun ayat yang mengkritik beliau, yaitu surat Abasa. Ya, Abasa itu kritik dari Allah karena Rasulullah membeda-bedakan status sosial, nampaknya. Padahal kejadian nggak begitu. Rasulullah sudah datang tamu dari orang Arab, ya orang Quraisy, dia punya jabatan penting. Nah, lagi ngobrol, datang Ibnu Ummi Maktum. Sahabat yang sudah muslim ya. Nah, kemudian beliau sempat memprioritaskan tamu yang pertama karena dia memang Rasulullah merasa dialah tamu pertama. Dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun surat Abasa. Baik, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah mentakdirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.